Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi ini kita diberikan suasana yang indah, amanah, serta jujur sesuai dengan materi kita hari ini di bab 3, yaitu tentang menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita niatkan diberikan ilmu yang barokah. Marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang apa kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di kompetensi dasar ini kita akan memahami yang pertama makna amanah dan jujur dalam Islam, yang kedua meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amanah dan jujur, dan yang ketiga membiasakan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi ini kita bertujuan, dalam materi ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan ini ketika kita mengikuti, maka harus memahami beberapa tujuan-tujuan yang harus kalian ikuti dan mempelajari dengan apa-apa yang kita sampaikan. Pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian amanah dan jujur serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalil tentang amanah dan jujur. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah sikap amanah dan jujur. Dan yang terakhir, menciptakan karya inspiratif berkaitan dengan pentingnya sikap amanah dan jujur. Membiasakan diri bersikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengertian amanah dan jujur. Dimulai dari amanah. Yang pertama, kata amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanat ya'manu aminah, yang berarti aman, tidak takut atau dapat dipercaya. Orang yang amanah adalah orang yang mampu menjaga sesuatu agar tetap aman. Secara istilah, kata amanah memiliki 2 makna. Yang pertama, amanah berarti tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan ditunaikan. Selanjutnya tentang jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kenyataan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan, dan apa yang diperbuat sesuai dengan apa yang sebenarnya diucapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Sikap dan perilaku yang lurus, tidak berbohong, serta sesuai antara ucapan, perbuatan, dan hati. Selanjutnya dalil tentang amanah dan jujur. Tapi kita memulai dengan dalil yang pertama, yaitu dalil tentang amanah. Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, ayo kita bersama-sama membaca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
Ayat ini merupakan seruan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga integritas dan kepercayaan. Ada 3 larangan utama yang ditekankan dalam ayat ini yang semuanya berpusat pada konsep pengkhianatan atau yang dimaksud dengan khianat, sebuah lawan dari sifat amanah dan jujur. Berikut adalah penjelasan poin-poin. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan khusus untuk kaum muslimin. Panggilan ini menunjukkan bahawa perintah dan larangan yang akan disampaikan adalah hal yang sangat penting bagi orang-orang yang telah memilih jalan keimanan. Keimanan seharusnya menjadi pendorong untuk menaati perintah ini. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Mengkhianati Allah ini berarti tidak menaati perintah-perintahnya dan melanggar larangan-larangannya. Contohnya meninggalkan kewajiban seperti solat, puasa, zakat. Melakukan dosa besar, syirik, durhaka kepada orang tua, berzina, mencuri dan lain sebagainya. Tidak menjalankan syariatnya, mengikuti hawa nafsu atau hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah. Mengkhianati Rasul ini berarti tidak mengikuti sunnah, ajaran dan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang perintahnya atau tidak membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ketaatan kepada Rasulullah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu. Dengan ini, maka secara implisit merujuk pada amanah dalam pengertian yang lebih luas, lebih baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari sesama manusia. Amanah dari Allah meliputi kewajiban agama, syariat dan potensi akal serta fisik yang diberikan. Amanah dari manusia meliputi segala bentuk kepercayaan yang diberikan oleh orang lain seperti harta benda, ya, rahasia, tanggung jawab, perjanjian, hak orang lain. Pengkhianatan amanah ini bisa berupa penyalahgunaan wewenang, ingkar janji, tidak menjaga titipan atau membocorkan rahasia. Sedangkan kamu mengetahui frasa ini memberikan penekanan yang kuat. Ini bukan sekedar larangan, tetapi larangan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sadar dan tahu akan konsekuensi dari tindakan pengkhianatan. Artinya keimanan mereka seharusnya membimbing mereka untuk tidak berkhianat dan pengetahuan mereka tentang kebenaran yang seharusnya diikuti dan dilaksanakan dengan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beralih tentang ayat tentang jujur. Ayo kita bersama-sama membacakan Quran surah Al-An'am halaman 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Yang artinya apabila kamu berbicara, bicaralah dengan adil sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Quran surah Al-An'am. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan ayat tersebut, apabila ayat ini mengandung beberapa hikmah, maka kita ambil. Penjelasan ayat ini adalah beberapa perintah penting yang mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu keadilan dalam perkataan dan memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu berbicaralah dengan adil sekalipun dia kerabatmu. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap perkataan yang diucapkan. Keadilan ini harus ditegakkan tanpa memandang siapa yang terlibat, bahkan jika itu adalah kerabat dekat. Dalam memberikan kesaksian, memutuskan perkataan atau memberikan penilaian, orang muslim harus selalu berpegang pada kebenaran dan tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan kerabatan. Ini adalah prinsip penting dalam Islam yang mengajarkan bahawa keadilan harus ditegakkan di atas segala-galanya, termasuk kepentingan pribadi atau keluarga. Dan penuhilah janji Allah. Perintah ini menekankan pentingnya
menepati janji yang telah diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kepada Allah mencakup semua komitmen yang telah diambil seorang muslim sebagai bagian dari imannya, seperti menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Menepati janji kepada Allah adalah tanda keimanan yang benar dan merupakan bagian integral dari hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Demikian dengan memerintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran ini. Bagian ini mengingatkan bahwa setiap manusia, perintah ini diberikan agar manusia mengambil pelajaran yang merenungkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Yaitu perintah-perintah ini adalah untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar dan meningkatkan kualitas dari berbagai seorang muslim. Hadis Rasulullah, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan hadis di atas adalah hadis ini memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap pentingnya amanah, kepercayaan dan menepati janji dalam Islam. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak amanah. Ini merupakan salah satu penekanan kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Teladan yang harus kita diikuti dari Rasulullah, yang pertama, mendapat julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Sejak muda beliau selalu menjaga amanah dalam berdagang, dan yang ketiga, Rasulullah selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Contoh perilaku amanah dan jujur. Amanah, menjaga titipan teman, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menyampaikan informasi dengan benar, yang jujur, tidak menyontek saat ujian, mengakui kesalahan, tidak berbohong kepada orang tua atau guru. Dan manfaat dari amanah tersebut dapat kepercayaan dari orang lain, hidup lebih tenang dan tentram, membentuk pribadi yang mulia, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan semua manusia, menjadi bekal kebaikan di dunia dan akhirat. Diskusi yang kita anjurkan adalah diskusi bersama kelompokmu. Satu, apa dampak negatif jika seseorang tidak amanah? Yang kedua, mengapa sikap jujur penting dalam pergaulan? Dan yang ketiga, bagaimana cara membiasakan diri agar selalu amanah dan jujur. Di dalam penutup ini ada suatu kesimpulan dari kami. Amanah adalah menjaga kepercayaan. Jujur adalah berkata dan berperilaku sesuai dengan kebenaran. Kedua, merupakan akhlak mulia yang harus diamalkan setiap saat. Dan yang terakhir, mari kita biasakan hidup dengan amanah dan jujur. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi dasar utama bahwa kita adalah salah satu umat yang mengikuti langkah Rasulullah SAW dan melaksanakan perintah Allah yang disampaikan Allah kepada kita. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan ini, maka ucapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan pembacaan surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.